Hai anak hebat, apa kabar? Kita ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas tentang penipu. Apa sih penipu itu? Dan bagaimana cara kita untuk berhati-hati ketika menghadapi penipu? Yang pertama, kalian harus tahu dulu apa itu penipu. Penipu adalah orang yang berbohong dan mengarang cerita karena mereka menginginkan sesuatu dari kita. Biasanya mereka menginginkan uang, barang, data pribadi, atau bahkan bisa saja mereka menipu untuk menculik kita. Karena mereka pandai berpura-pura, maka para penipu ini bisa tampak sebagai orang yang sangat baik, jujur, ramah, dan perhatian pada kamu. Padahal sebenarnya mereka memiliki maksud jahat yang tersembunyi. Karena itu kita harus berhati-hati ya. Untuk mengetahui apakah seseorang itu penipu atau bukan, kita harus memahami ciri-cirinya dulu. Yang pertama, mereka suka berbohong. Mereka mungkin punya cerita-cerita hebat dan kenal orang-orang yang hebat dan terkenal. Tapi semuanya itu tanpa bukti. Semuanya hanya berasal dari kata-kata dan cerita mereka saja. Mereka tidak punya bukti apapun. Mereka hanya mengarang cerita itu agar tampak hebat dan agar kita percaya pada mereka. Yang kedua, para penipu biasanya banyak memuji tanpa alasan. Semua orang suka dengan pujian. Kita akan merasa tersanjung dan merasa senang kalau kita dipuji karena prestasi, atau karena penampilan kita, atau karena kebaikan hati kita. Namun, para penipu biasanya banyak sekali memujimu agar kamu merasa percaya dan nyaman berada di dekat para penipu ini. Pujiannya biasanya diberikan tanpa alasan dan mengada-ngada. Mereka memuji semua hal kecil dari kamu, walaupun itu tidak benar. Tujuannya agar kamu merasa bahwa merekalah orang yang paling mengerti dan paling bisa membuat kamu senang, sehingga kamu percaya dan nyaman berada di dekat mereka. Yang ketiga adalah mereka sering mengalihkan pembicaraan. Jika kamu mulai bertanya detail atau mencari bukti tentang apa yang mereka katakan dan mereka ceritakan pada kamu, maka mereka akan mulai mengalihkan pembicaraan. Contohnya, kalau dia bercerita tentang dia pernah pergi ke restoran mahal, kemudian kita bertanya, makanan apa yang dia pesan? Lalu tiba-tiba dia mengalihkan pembicaraan. Atau dia pernah bercerita kenal dengan orang terkenal. Lalu kita bertanya, kenapa orang itu tidak pernah komen di sosial medianya? Atau apakah ada bukti foto bahwa dia betul-betul kenal dengan orang itu? Maka dia akan langsung mengalihkan pembicaraan, bukannya menjawab dengan jelas dan dengan alasan yang logis dan masuk akal. Nah, kalau kamu bertemu orang seperti ini, kamu harus mulai berhati-hati. Karena bisa saja semua yang dikatakannya itu bohong. Yang keempat, para penipu suka membicarakan keburukan orang lain. Ini dilakukan agar kita tidak lagi percaya kepada orang lain dan hanya percaya kepada dia saja. Dia bahkan akan berusaha menjauhkan kita dari teman-teman dan orang tua. Dia akan berusaha menjelek-jelekan sahabat-sahabatmu, teman-temanmu, bahkan orang tua dan keluargamu. Ini dilakukan agar kita bergantung pada si penipu dan kita tidak percaya lagi pada siapapun, sehingga kita tidak akan menceritakan keburukan-keburukan dari dia ke orang-orang yang kita kenal. Yang kelima, mereka banyak bertanya tentang hal-hal pribadi. Menanyakan hal-hal pribadi kepada teman kita boleh-boleh saja. Tapi jika pertanyaannya sudah terlalu detail dan pribadi, seperti dia ingin tahu semua hal tentang kamu, nama orang tua, pekerjaan orang tuamu, di mana alamat jelasmu,
Siapa yang menjaga kamu selama ini? Siapa yang menjemput kamu pulang pergi sekolah? Di mana kamu sekolah? Dan kelas berapa kamu? Siapa nama sahabat-sahabatmu? Kamu harus berhati-hati ya. Semua data pribadi itu dapat digunakan untuk menipu kita. Jadi, kita tidak boleh sembarangan memberikan data pribadi kepada orang asing yang tidak kita kenal dengan baik. Yang keenam adalah mereka mulai membuat cerita rahasia. Kamu harus berhati-hati jika dia mulai berkata, "Jangan bilang siapa-siapa ya." Atau dia membuat janji untuk bertemu dengan kamu, tapi kamu tidak boleh menceritakan kepada siapapun. Bisa jadi dia tidak ingin kamu bercerita pada orang lain, dan orang lain itu akan memberitahu kamu bahwa dia penipu. Jadi harus selalu berhati-hati ya. Usahakan selalu minta pendapat dari orang yang lebih tua. Bisa orang tuamu, bisa guru, bisa kakakmu, atau sahabat-sahabatmu. Dengarkan apa kata mereka dan pikirkan lagi sebelum kamu memutuskan untuk berbuat sesuatu. Setelah kita mengenali ciri-ciri penipu, maka bagaimana caranya kita untuk mencegah penipuan? Yang pertama, jangan sembarangan memberikan data pribadimu seperti nama lengkap, nama orang tua, pekerjaan orang tuamu, alamat lengkap, dan juga data-data sekolahmu kepada orang asing yang baru kamu kenal. Hati-hati. Kamu juga tidak boleh sembarangan menuliskan atau menyebutkan data pribadi di postingan sosial media. Hati-hati ya, data pribadi ini bisa dimanfaatkan oleh orang jahat untuk mengambil keuntungan dari kita. Yang kedua adalah kita tidak boleh mudah percaya pada apa yang dikatakan orang lain yang baru saja kita kenal, walaupun orang itu kelihatan baik dan ceritanya terdengar hebat. Selalu bicarakan atau ceritakan lagi kepada orang yang lebih dewasa. Orang dewasa memiliki cara untuk memeriksa apakah cerita itu memang benar atau tidak. Ini bukan karena mereka menganggap kamu masih anak kecil, tetapi orang dewasa memiliki banyak pengalaman dan sudah sering bertemu dengan banyak orang, sehingga orang dewasa mengerti bagaimana cara untuk mengecek atau memeriksa apakah cerita seseorang itu benar-benar terjadi atau hanya kebohongan yang dilakukan untuk membuat kamu percaya dan nantinya akan digunakan untuk berbuat kejahatan kepada kita. Yang ketiga adalah kita tidak boleh memberikan nomor kartu apapun milik kamu atau milik orang tuamu kepada siapapun juga. Kita juga tidak boleh memasukkannya ke dalam situs game atau situs lain di internet. Jika kamu perlu membeli sesuatu, maka kamu harus minta izin pada orang tuamu dulu, dan kalau diperlukan, kamu bisa minta tolong mereka untuk memasukkan nomor kartu itu agar tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat jahat. Yang terakhir adalah kita harus selalu memberi kabar kepada orang tua atau kepada orang yang lebih dewasa kemana kita akan pergi. Apakah kita akan ke rumah teman? Apakah kita punya janji dengan seseorang? Dimanapun kita berada, dengan siapa kita akan pergi dan kemana kita akan pergi, harus ada orang lain yang mengetahui hal itu agar jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mereka bisa cepat mencari kita. Ini adalah hal-hal yang harus selalu kita ingat agar kita tidak menyesal nantinya. Tapi jika kita harus selalu waspada dan curiga kepada semua orang, lalu bagaimana caranya dong kita bisa mendapat teman baru atau berinteraksi di lingkungan baru? Waspada itu tidak sama dengan curiga ya. Jika curiga, maka kita akan selalu berpikiran negatif atau berpikiran buruk kepada orang-orang yang baru kita kenal. Sementara waspada artinya kita berhati-hati dan mampu menjaga diri kita sendiri.
Kita harus selalu berhati-hati, terutama kepada orang yang baru dikenal. Tapi bukan berarti kita harus takut dan curiga pada semua orang. Masih banyak orang baik di dunia ini. Namun kita harus bisa menjaga diri kita sendiri dengan selalu waspada, selalu berhati-hati, dan selalu mendengarkan nasihat orang tua atau orang yang lebih dewasa dari kita. Jangan takut untuk bercerita kalau kamu merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Percayalah bahwa selalu ada orang yang dengan tulus menyayangi kamu dan mau mendengarkanmu. Kamu bisa bercerita pada ayah, ibu, nenek, kakek, tante, kakak, atau siapapun yang kamu percaya. Orang yang lebih dewasa akan selalu menjagamu dari orang-orang yang berniat jahat. Jadi, kamu jangan merahasiakan apapun dari mereka. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Kita ketemu di video selanjutnya ya. Tetap berpikir cerdas, bertindak bijaksana, dan selalu jadi anak hebat. Terima kasih.